Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah kita dengan baik, dengan penuh keikhlasan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi kita, suri tauladan kita, contoh kita dalam beribadah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah yang nantinya akan kita pegang, yang nantinya menjadi bekal bagi kita untuk sampai ke kampung akhirat. Bekal ketakwaan inilah yang nantinya kita akan dapat di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya di bulan keberkahan ini, bulan penuh dengan ampunan ini, kita manfaatkan dengan penuh semaksimal mungkin, ya, dengan keimanan kita, dengan ilmu kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebab di bulan Ramadan inilah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jangan sampai berlalu begitu saja bulan Ramadan, ya, tanpa kita dapatkan pengampunan dosa. Sungguh merugi kita apabila bulan Ramadan nantinya akan berakhir, kita telah melalui beberapa hari di bulan Ramadan ini, dan ketika di akhir bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, sementara dosa kita belum diampuni, sementara kita belum dapat ampunan, kita menjadi orang-orang yang merugi. Kata Nabi SAW, "Raghima anfum rihim." Sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan banyak kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita lakukan tentunya akan mendapatkan pahala begitu banyak. Para ulama mengatakan bahwa sholat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih afdol, 1000 kali lebih afdol dilakukan di luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan membaca Quran kita yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih afdol dibandingkan 1000 hari di luar bulan Ramadan. Begitu juga dengan sedekah kita, lebih afdol sedekah kita 1 kali dibanding sedekah kita 1000 hari di luar bulan Ramadan. Maka inilah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Apabila kita tidak memanfaatkan, maka kita terlewatkan dari begitu banyaknya kebaikan, begitu banyaknya keberkahan di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan, ketika masuk 1 Ramadan yang sudah kita lewati, ya, kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi SAW, ketika datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan. Ini artinya, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita di bulan Ramadan, kita mendapatkan begitu kemudahan, begitu kebaikan karena pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Maka tidak heran kita ketika melihat di bulan Ramadan, kita melihat orang yang sebelumnya kurang dalam sholat 5 waktu, justru rajin sholat 5 waktu, berkumpul di masjid sholat 5 waktu berjamaah. Orang yang sebelumnya baca Quran di luar bulan Ramadan, yang mungkin sepekan sekali, di bulan Ramadan justru bisa menghatamkan, justru berulang-ulang menghatamkan Al-Quran. Inilah keberkahan bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan bahwa terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka akan memudahkan kita untuk beribadah. Ditambah lagi
dibelenggu syaitan-syaitan yang bisa menggoda kita. Syaitan-syaitan, pemimpin-pemimpin syaitan dibelenggu agar kita bisa dimudahkan untuk mendapatkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak kemudahan di bulan Ramadan, sehingga semua amalan kebaikan kita dimudahkan. Begitu juga dengan kemaksiatan, kita dengan mudah untuk bisa menghindari kemaksiatan, sebab pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, sehingga kita bisa melihat orang yang ketika di bulan Ramadan bisa menahan amarahnya, bisa memilih mana yang halal, mana yang haram. Dengan mudah dia bisa memilih itu. Dengan mudah dia bisa menentukan mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Karena begitu indahnya di bulan Ramadan. Begitu indahnya di bulan Ramadan, maka hari-hari yang sudah kita lewati di bulan Ramadan ini jangan sampai kita melewati. Jangan sampai kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini, jangan sampai kita tidak memaksimalkan lagi. Apabila di awal bulan Ramadan kita sudah terlewat, ya ada waktu-waktu yang terlalaikan, jangan sampai di sisa bulan Ramadan ini kita terlalaikan lagi. Kita manfaatkan semua waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistiqomahan kita di bulan Ramadan akan terbentuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di bulan Ramadan, kita ditempah dengan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Kita ditempah dengan 30 hari sholat malam. Kita ditempah dengan 30 hari menahan lapar dahaga. Inilah bentuk pengajaran keistiqomahan yang nantinya kita akan dapatkan. Karena 30 hari itu bukan hari yang singkat. Kita akan ditempa ketika kita bisa melaksanakan 1 hari, 2 hari, sampai hari ke-30 kita berpuasa dengan istiqomah, maka di hari-hari berikutnya kita akan terbiasa untuk istiqomah, rutin melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan sholat malam kita. Kita mendapatkan ditempa dengan pendidikan di bulan Ramadan, yaitu sholat malam, sholat tarawih kita, sholat witir kita selama 30 hari. Kita ditempa dengan pendidikan itu, maka di luar bulan Ramadan kita pun bisa dimudahkan untuk istiqomah. Inilah pelajaran istiqomah yang nantinya yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka kita ketika di bulan Ramadan, selain kita mendapatkan pelajaran istiqomah, kita pun mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan ihtisab, karena dia mengimani, dia telah mengilmui bahwa di dalam Al-Quran Allah perintahkan dia untuk berpuasa, Nabi SAW perintahkan dia untuk berpuasa, dia sudah mengilmui, kemudian timbul di dalam hatinya keimanan yang tinggi karena ilmunya itu, dia berpuasa karena itu dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kita manusia jamaah, tidak ada yang lepas dari dosa. Kapan saja kita bisa terkena dosa. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena semua anak cucu Adam itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat. Maka nasihat yang kita perlu ingat setiap hari yaitu kita harus bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi SAW. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Maka di bulan Ramadan kita akan mengalami itu semua. Kita dimudahkan untuk menjalani ketaatan, kita dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai puasa kita justru hanya menjadi rutinitas dan kita tidak mendapatkan pahala maupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ditempa dengan pendidikan yaitu salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan salat malam, salat tarawihnya dia dirikan, salat tarawih, salat witir,
karena keimanan, dia mengimani, dia mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk salat, Nabi SAW perintahkan untuk salat, dan dia pun mengimani, keimanan dia pun mantap dengan hal tersebut, dan dia hanya berharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu. Inilah pelajaran yang kita perlu ingat jamaah. Jangan sampai sholat kita hanya rutinitas tahunan. Jangan sampai sholat kita hanya melihat banyak orang sholat, sementara kita hanya tidak melaksanakan itu dengan keimanan, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir ya, kita perlu ingat bahwa setelah bulan Ramadan, jangan sampai pendidikan-pendidikan yang kita telah dapatkan di bulan Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Kita perlu untuk istiqomah sampai ajal menjemput, bahkan sampai Ramadan yang akan datang lagi. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.